penyiksaan tiada henti. Dia adalah seorang yang terkenal sebagai pembuat pedang. Pedang buatannya selalu laris manis, tidak hanya dari Mekah tetapi pemesannya juga dari luar kota Mekah. Namanya adalah Khobab. Suatu hari, rombongan kaum Quraisy datang ke rumahnya untuk mengambil pedang pesanan mereka. Tidak seperti biasanya, saat itu Khobab tidak ada di rumah sehingga kaum Quraisy pun duduk menunggu kedatangan Khobab. Beberapa waktu kemudian, datanglah Khobab dengan muka bahagia, tidak ada yang tahu kenapa. Diucapkannya salam kepada orang-orang yang menunggunya, lalu duduk di dekat mereka. "Sudah selesaikah pedang-pedang kami itu, wahai Khobab?" salah satu dari mereka bertanya. Tetapi Khobab malah seperti berbicara sendiri. "Sungguh, keadaannya amat menakjubkan," kata Khobab. "Hai Khobab," kata orang-orang yang datang itu, "keadaan mana yang kamu maksudkan? Yang kami tanyakan kepadamu hanyalah pedang kami. Apakah kamu sudah selesai membuatnya?" Pandangan Khobab menerawang, lagi-lagi dia seperti berbicara sendiri. "Apakah engkau sekalian sudah melihatnya? Dan apakah tuan-tuan sudah pernah mendengar ucapannya?" Orang-orang Quraisy saling berpandangan keheranan kali ini. Mereka bertanya dengan sebuah muslihat untuk mencari jawaban Khobab. "Dan kamu, apakah kamu sudah melihatnya, wahai Khobab?" "Siapa maksudmu?" tanya Khobab. "Orang yang kamu katakan itu," jawab orang tadi dengan marah. Sebenarnya, Khobab berbicara tentang Rasulullah, tetapi jika dia menyatakan keimanannya sekarang, akan cukup berbahaya bagi dirinya. Tetapi dirinya tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya. Itu semua terlihat meski tidak diucapkan nama Rasulullah oleh Khobab. "Benar, aku telah melihat dan mendengarnya. Aku saksikan kebenaran terpancar daripadanya dan cahaya bersinar-sinar dari tutur katanya," kata Khobab. Orang-orang Quraisy mulai mengerti apa dan siapa yang dimaksud oleh Khobab, tetapi mereka masih juga berusaha memancingnya. "Siapa dia orang yang kau katakan itu, wahai budak Umi Anmar?" "Siapa lagi, hai saudara sekalian?" jawab Khobab. "Siapa lagi di antara kamu yang tahu daripadanya terpancar kebenaran, dan dari tutur kata yang bersinar-sinar cahaya selain ia seorang sahaja?" kata Khobab. Tidak sabar lagi salah seorang dari orang-orang Quraisy kemudian berteriak, "Rupanya yang kau maksudkan ialah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam." Khobab pun mulai berani, dan tidak tahan lagi untuk mengatakan kebenaran. Dia pun menganggukkan kepalanya dan berkata, "Memang dia adalah utusan Allah kepada kita, untuk membebaskan kita dari kegelapan menuju jalan yang terang benderang." Baru berbicara itu, Khobab tidak lagi ingat apa yang dikatakannya dan apa yang dikatakan orang-orang Quraisy itu. Dia hanya mengingat itu saja. Dia hanya mengingat bahwa setelah beberapa saat lamanya ia sadar diri, dan mendapati tamu-tamunya telah pergi dan tidak ada lagi. Barulah kemudian dia menyadari bahwa tubuhnya bengkak-bengkak dan tulang-tulangnya terasa sakit. Sementara ada darah yang mengalir melumuri pakaian dari tubuhnya. Tidak berhenti di sana, kaum Quraisy kemudian mengambil besi yang ada di rumah Khobab, dikumpulkan, lalu diubah oleh mereka menjadi belenggu dan rantai besi yang panas. Tidak menunggu sampai besinya dingin dalam keadaan panas membara, dililitkan besi-besi itu ke kedua tangan dan kaki Khobab. Bahkan ada yang mengatakan bahwa Khobab juga ditimpa batu panas di tubuhnya, sehingga kulitnya terbakar dan melepuh. Pada suatu hari, Khobab pun mengadukan penyiksaan itu kepada Rasulullah dengan daya dan upaya yang dia punyai. "Wahai Rasulullah, tidaklah engkau hendak memohon kepada Allah pertolongan bagi kami?" Rasulullah pun mukanya menjadi merah. "Dulu sebelum kalian, ada seorang lelaki yang disiksa tubuhnya, dikubur kecuali leher ke atas, lalu diambil sebuah gergaji untuk menggergaji kepalanya. Tetapi sisaan demikian itu tidak sedikit pun dapat memalingkannya dari agamanya. Ada pula yang disikat antara daging dan tulangnya dengan sikat besi, juga tidak dapat menggoyahkan keimanannya. Sungguh, Allah akan menyempurnakan hal tersebut.
jika setiap pengembara yang berpergian dari sana ke Hadramaut tiada takut kecuali oleh Allah. Mendengarnya, keimanan Khobab dan teman-teman yang juga mengalami penyiksaan menjadi bertambah. Khobab kemudian menghadapi penyiksaan itu dengan ketabahan kesabaran. Melihat Khobab tidak akan terpengaruh dengan penyiksaan itu, orang-orang Quraisy meminta bantuan Ummi Anmar. Dia adalah bekas majikan Khobab dan yang membebaskan Khobab dari perbudakan. Ummi Anmar pun turunlah dalam penyiksaan Khobab. Diambilnya besi yang masih menyala, lalu ditaruh di kepala dan ubun-ubun Khobab. Tubuh Khobab menggeliat kesakitan. Tetapi, dia sama sekali tidak berteriak. Ia menahan rasa sakit itu mati-matian agar orang-orang Quraisy tidak puas. Suatu hari, Rasulullah sendirian lewat di depan Khobab. Sementara, besi yang membara masih ada di atas kepalanya. Rasulullah pun merasa sangat pilu dengan pemandangan yang dilihatnya. Seorang muslim yang beriman akan membelanya, apabila disiksa sedemikian rupa. Ya Allah, kata Rasulullah sembari mengangkat kedua tangannya, limpahkanlah pertolonganmu kepada Khobab. Beberapa hari kemudian, doa Rasulullah sepertinya dikabulkan. Ummi Anmar seperti terkena kisos, dia terkena sebuah penyakit semacam panas. Penyakit itu begitu aneh dan mengerikan. Bahkan saking sakitnya, Ummi Anmar menggonggong seperti anjing.